apa itu hipertensi dan mengapa disebut sebagai silent killer? Silakan Dr. Marcel. Iya. Jadi kalau hipertensi yang kita ketahui memang kenapa disebut silent killer ya? Karena memang munculnya diam-diam. Diam-diam, kadang tidak disadari dan tidak ada gejala awalnya. Jadi orang-orang biasanya tidak tahu kalau menderita hipertensi karena tidak ada gejala dan tiba-tiba jatuh dalam sakit ya. Yang sakit yang sudah muncul ya, seperti sakit jantung ya, sakit paru-paru ya, sakit stroke, sakit ginjal ya, dan masalah lainnya seputar organ yang besar di dalam tubuh. Jadi itulah kenapa disebut silent killer atau tersembunyi, tiba-tiba muncul dan menimbulkan hal yang parah pada manusia gitu, Mbak. Baik, Dokter Marcel. Iya. Jadi hipertensi ini berarti cukup berbahaya ya, Dok, Betul, ya, karena betul bisa sekali. nanti terkena serangan jantung, kemudian stroke dan lain-lain. Betul, Nah, Mbak. dokter, faktor utama yang menyebabkan seseorang mengalami hipertensi ini apa aja sih, dokter? Silakan. Ya, yang pertama faktornya beragam. Ya, jadi utamanya adalah mengenai gaya hidup. Jadi kalau kita ketahui hipertensi itu faktor resikonya ya bisa diubah dan tidak dapat diubah. Contohnya apa yang bisa diubah? Contohnya gaya hidup. Nah, pada dewasa ini kita pribadi atau seumuran kita di bawah 40 saja gaya hidup sudah teramat tidak terkontrol. Contohnya paling gampang tingkat stres yang makin tinggi ya. Terus pola makan yang banyak mengandung garam, pengawet atau kopi atau teh yang mungkin kita sendiri sering sekali bahwa kalau nggak ngopi setiap hari rasanya hambar. Nah, Benar. ya kan? Apalagi bagi generasi muda sekarang nih, betul. dokter. Kayak ada yang kurang nih nggak ngopi gitu. Kayak Ya lanjut kan? lagi, dokter. Nah, lalu juga berkaitan dengan aktivitas. Jadi kita tahu bahwa kita tuh kadang-kadang malas gerak, ya mager. Jadi banyak sekali orang-orang yang aktivitas, bekerja, pulang atau kuliah, ya, tetapi melupai kalau olahraga itu sangat penting. Jadi olahraga dilupakan, maunya kerja terus ya, dan dengan berbagai gaya hidup yang tadi ada kopi, ada teh ya, terus makanannya juga pengawet, junk food, tentunya itu akan memperparah daripada tekanan darah tinggi yang tidak disadari. Yang kedua, faktor yang resiko yang kita tidak bisa cegah. Contohnya usia, semakin bertambahnya usia atau genetik turunan daripada orang tua itu juga bisa menyebabkan faktor resikonya lebih tinggi. Lalu berikutnya terkait jenis kelamin atau gender. Jadi laki-laki biasanya lebih tinggi daripada perempuan angka resikonya. Ya. Jadi itu semua faktor-faktor yang kira-kira nih bakal atau bisa muncul. Jadi kalau yang tadi kita sebutkan tadi daripada teman-teman Tribuners, oh kayaknya tadi Dr. Marcel bilang gaya hidup dan ini disadar. Nah, itu mulai wanti-wanti tuh Mbak Mel gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.